Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika ala nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim tasliman katsira amma ba'd. Para jamaah jami'iyah yang sama hadir, juga saudara-saudaraku yang di luar sana, yang mana selalu mengikuti akan sinau bareng atau belajar bareng-bareng bersama kita bagian dari Padepokan Budaya Luhur atas kehendak Allah. Manakala di antara kita telah bisa bersilaturahim seperti saat ini wujud karunia pertolongan Allah dan belas kasih Allah kepada semua kita semua, Bapak Ibu, yang mana bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan kepada semua hamba-hambanya. Manakala hamba itu telah diberikan suatu kesempatan atau waktu atau dikuasakan dengan beribu-ribu dalam bermuamalah, dalam suatu amaliyah yang mana itu dalam dohir ataupun yang batin. Tapi Bapak Ibu saudara-saudaraku rahimakumullah, setiap amal perbuatan manusia itu tidak terlepas dari suatu catatan. Bahkan perilaku pun secara dohir dan batin ini juga akan semua tercatat. Maka dari itulah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat bahwa Allah selalu memperhatikan kepada hambanya dengan memberikan suatu anjuran untuk kita bertaat kepadanya dalam melaksanakan suatu perintahnya, dan yang kedua menjauhi akan suatu hal larangannya. Ini bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat Rahman Rahimnya selalu memperhatikan kepada hamba-hambanya. Jangan sampai hamba-hamba ini melakukan hal-hal yang akan membuat kemudorotan pada diri pribadinya. Kenapa Bapak Ibu kita setiap muamalah, setiap perbuatan kepada siapapun atau pada diri kita langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang kita niatkan ini pun akan menjadi suatu catatan dalam pandangan Allah. Bila mana nanti kita sudah dikembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu yang perlu kita renungi
jadikan bahan tafakur di dalam setiap kinerja, di dalam suatu perjalanan hidup ini, tidak menutup suatu kemungkinan bahwa kita kadangkala terjerumus di dalam suatu lembah-lembah yang akhirnya kita tidak terkontrolkan akan diri melakukan hal-hal yang mana tidak menjadikan ridho Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita melakukan hal kemaksiatan. Nah, kemaksiatan ini terbagi menjadi dua bagian. Satu, maksiat yang secara dohiriah, dan yang kedua maksiat secara batiniah. Nah, tercatatnya dengan adanya suatu kemaksiatan ini, nanti kita akan menjadi pertanggungan jawab kita semua. Ibarat kata, kalau kita menanam padi, pasti akan menemukan menuai, atau bahasa orang akan menemukan hari rayanya. Ya, kalau hari raya kan maksudnya panen, ya. Jadi bisa menuai daripada hasil apa kita melakukan, umpama kita bercocok tanam dalam menanam padi. Ini suatu amsal atau gambaran. Dan alhasilnya kadangkala walaupun itu dikasih dengan pupuk yang begitu baik, kadangkala terjadi ada hama-hama yang menyerang. Dan disinilah Bapak Ibu, amsal atau gambaran ini coba kita renungi, kita ambil suatu pelajaran dan menjadikan pengajaran diri kita kembali kepada tingkah laku kita, perbuatan kita, muamalah kita secara lahir dan batin. Nah, di sini Bapak Ibu jelaslah bahwa dengan adanya suatu kita diciptakan oleh Allah dalam bentuk fisik dan bentuk yang rohani, ini adalah salah satu nikmat Allah. Contoh dah, kita dikasih dengan penuh kesempurnaan, ada mata, ada telinga, ada hidung, ya, ada tangan. Ini semuanya adalah suatu nikmat. Akan tetapi juga menjadi suatu amanah. Jadi suatu nama kenikmatan dan suatu amanah. Kalau kita bisa mensyukuri daripada nikmat pemberian Allah, maka yang kedua kita harus mengetahui bahwa yang wujud ini secara lahir dan batin ini adalah sebagai amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita melakukan kebaikan, Allah pun akan memberikan petunjuk, bimbingan serta balasan. Kalau kita melakukan suatu kesalahan atau di dalam suatu kemaksiatan secara zahir atau batin, ini pun nanti akan menjadi pertanggung jawaban. Inilah perlunya kita Bapak Ibu selalu sinau bareng-bareng ini, kita selalu mengkaji diri agar kita bisa menemukan, menuju kepada apa yang jadi harapan kita, yaitu kebahagiaan secara lahir dan batin, dunia dan akhirat. Kalau kita sering melakukan suatu perbuatan yang menjadikan tidak ridho Allah, contoh suatu kemaksiatan di dalam diri kita, tidakkah Allah sudah perjelaskan di dalam surat An-Nur
ayat 24. Apa yang disodorkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberitahukan kepada semua hambanya dalam kalam Allah. Allahu ta'ala fi kitabil karim, yauma tashhadu alaihim alsinatahum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'lamun. Kata Allah, pada hari atau ketika lidah, ini Bapak Ibu ya, ini ayat tadi, tangan dan kaki mereka akan menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka atau dia atau kalian kerjakan. Nah, ini bukti nyata bahwa jelas bahwa Allah nanti akan mempertanyakan segala amaliyah kita, baik dan buruknya amaliyah kita akan menjadi pertanggungjawaban. Lidah, tangan, kaki, bila mana kita melakukan hal-hal yang keji, yang bukan atau maksiat, atau yang melakukan ketaatan, kebaikan, kita semua tidak terlepas akan menjadi pertanggungjawab, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas di surat An-Nur ini ayat 24, nanti kalau Bapak Ibu baca, coba nanti kita tengok, kita lihat, kita renungi ayat ini. Jadi setelah kita baca, paham arti baru kita terjemahkan di dalam kehidupan kita. Betapa Allah telah memberikan pengabaran yang sangat jelas. Bila mana kita di situ nanti melakukan suatu hal yang baik atau yang buruk, semua akan dipertanyakan, dan wujud yang dohir ini pun akan menjadi saksi satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah jami'iyah yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat dari pada ayat ini adalah sangatlah kita merasa di dalam kinerja kita sangat berhati-hati Bapak Ibu. Ini kalau Allah yang mengatakan, kalau Allah yang sudah berfirman, Allah tidak akan mengingkari akan perkataannya atau kalamnya, karena Allah tidak pernah mengingkari akan janji. Jelas dari ayat An-Nur ini 24, coba kita ambil di dalam ayat yang lain yang mana Allah juga memberikan salah satu keterangannya kepada semua hambanya tentang perbuatan baik dan buruknya. Maka kalau kita boleh ambil ini adalah bagaimana kita bisa menyikapi daripada ayat ini, mencermati ayat ini dalam konteks hari ini, bagaimana memberikan menghindari maksiat. Jadi kita harus berani berhijrah dari suatu perbuatan yang keji, yang bermaksiat kepada perbuatan yang taat dan yang baik atau yang makruf. Ini jelas karena nanti ada suatu pertanyaan Bapak Ibu akan menjadi saksi. Coba kalau kita tengok di dalam ayat yang lain di surat Yasin ayat 65 telah Allah sebutkan
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini di surat Yasin ayat 65 Bapak Ibu. Kalau tadi di Al-Quran surat An-Nur ayat 24. Nanti coba kita dua ayat ini jadikan kajian diri dan renungan diri. Apa kata Allah? Pada hari ini, nah ini ya perkataan Allah ya, kami tutup mulut mereka. Nah ini berarti tanda bila mana nanti kita sudah kembali kepada hadirat Allah, semua muamalah kita akan menjadi pertanggungan jawab. Karena apa? Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Ini Bu, Bapak ya, maaf saudara-saudaraku. Kalau kita di sini bisa bicara, bisa berucap, bisa berdalih. Tapi kalau di hadapan Rabb, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nanti tidak bisa. Karena apa? Allah telah memberikan informasi, kami tutup mulut mereka. Baru dan berkatalah Allah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksian. Jadi jelas nanti bila kita di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mulut ini tidak bisa untuk berbicara, tapi yang berbicara adalah tangan kita, kaki kita, atau kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan atau mereka kerjakan. Ini bukti nyata Bapak Ibu, kalau kita berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada kalam Allah, insya Allah Bapak Ibu, kita takut dalam muamalah kita ini, takut, berhati-hati, tidak semau gue, karena kesemuanya ini sebagai nikmat Allah yang diberikan dan juga sebagai amanat dari Allah. Kalau kita tidak bisa mempergunakan dengan baik, maka Allah pun telah memberikan penegasan seperti apa yang di surat An-Nur ayat 24 dan juga di surat Yasin ayat 65. Inilah Bapak Ibu, makanya kita sebagai hamba Allah, ayolah dalam kehidupan dengan prosesi ini kita berhati, melangkahkan kaki dalam pandangan mata, dalam pendengaran telinga, dalam ucapan kita. Ini sangat dijaga, jangan sampai menjadikan murka Allah. Kalau kita melakukan suatu kesalahan atau kemaksiatan, tidakkah pada hakikatnya kita adalah mendolimi akan diri kita pribadi? Berarti kita mencoreng akan nikmat Allah yang diberikan, juga sebagai amanat yang dipertugaskan kepada semua manusia. Tidakkah bahwa Rasulullah memberikan suatu petua yang mana di dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, idza fa'alu faqishatan aw dzalamu anfusahum, kata Rasulullah, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri. Jelas ya, idza fa'alu
fahisyatan au dolamu. Jadi orang berarti mendolimi akan diri pribadinya. Dzakarullah, ada ia ingat kepada Allah hingga akhir hayat. Ini penegasan ayat-ayat ini, keterangan-keterangan ini, kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, meyakini akan hari akhir, bahwa kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita akan menjadikan bahan renungan ayat-ayat ini, Bapak. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mengimani kepada Allah, tidak mengimani akan kalam-kalam Allah, tidak akan mengimani dengan sabda-sabda Rasulullah, ya apa boleh dikata, ibarat kalau kita durhaka kepada Sang Pencipta, bagaimana? Bukannya di dunia aja sudah terjadi kalau kita durhaka. Contoh dah, kalau tidak percaya, coba kita, Bapak Ibu, kita semua, kita berbuat mencuri. Ya, ini satu aja gambaran, misalnya, ambil contoh, kita mencuri, ternyata kita, bila kita ketemu, kita tertangkap, apa yang terjadi? Tidak dipukuli, tidak diinterogasi, akan dipenjara dengan hukum-hukum dunia. Berarti nyata bahwa Allah itu menyatakan barang siapa yang zalim, bermaksiat, keji, kemungkaran, itu kembali kepada diri pribadinya, Bapak Ibu. Apalagi kita nanti yang kembali kepada hadirat, kepada hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah kekal, langgeng. Kita sifatnya di dunia sementara, itu aja ada hukumnya, ada syarat hukumnya, ada pengadilannya. Apalagi kita berbuat, sudah jelas dengan ayat tadi, kaki, tangan, semua akan menjadi saksi, dan mulut nanti di hadapan Allah akan ditutup, dikunci. Tangan bisa berbicara, kaki bisa berbicara. Ya, ini nyata nanti, kenyataannya. Kalau kita benar-benar sebagai hamba Allah yang merasa kita iman kepada Allah, baru di ayat ini menjadi suatu pedoman, menjadi suatu pegangan hidup selama kita di dunia. Maka kita akan berani melakukan hal-hal yang menjadi kemudaratan diri atau masuk kepada lembah jurang kemaksiatan. Sungguh berani melakukan hal yang nantinya akan menuai apa yang diperbuatnya. Inilah Bapak Ibu, makanya kita perlu selalu sinau bareng ini, ya, agar kita menambah suatu pemahaman, pengertian di dalam menerjemahkan hidup ini, muamalah kita beribadah kepada Allah secara lahir dan batin. Ini agar menjadi benar dalam kehidupan ini, kita jaga jangan sampai kita terjerumus di dalam jurang kesalahan. Dengan dasar kalau benar-benar kita percaya kepada Allah, percaya kepada kitab suci Al-Quran, dan percaya hari akhir, bahwa hari kemudian bahwa kita nanti akan bertemu di dalam pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak. Inilah, maka ayo sama-sama kita jadikan bahan renungan dari ayat-ayat tadi dan keterangan daripada Rasulullah, agar kita hati ini menjadi damai bila kita berbuatan muamalah kita sesuai apa yang anjuran Allah dalam perintahnya, dan selalu
menjauhi akan segala larangannya. Di situ juga dipertegas jadi bahan renungan kita di surat Al-Anfal ayat 25 Bapak Ibu. Disebutkan atau telah disodorkan Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassatan. Ada kalimat seperti itu. Wattaqu fitnata, dan peliharalah dirimu dari siksaan la tusibannal ladzina dzalamu, yang tidak khusus menimpa orang yang zalim saja, tapi di antara kamu berarti kita semua ini juga akan menimpa, bukan orang yang zalim aja, pada kita semua juga akan kena, ya. Itu bukan khusus hanya menimpa kepada orang yang zalim saja, tapi di antara kamu atau kalian, minkum khassan wa'lamu, dan ketahuilah, terusan ayatnya ya, annallaha sadidul iqab. Ini jelas. Jadi ayat ini ayo kita jadikan suatu renungan bahwa nanti semuanya orang yang zalim kepada dirinya, ya, juga akan diadili orang yang tidak mendolimi dirinya, dalam arti dalam ketakwaan nanti ya ada pertanyaannya, dan orang yang mengingkari akan Allah dan dia melakukan suatu kemaksiatan juga akan ada suatu penyaksian dan pertanyaannya. Maka di situ wa'lamu annallaha sadidul iqab, di situ, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Ini ya Bapak Ibu, kalau kita jadikan suatu renungan betapa nanti siksaan Allah sangat berat. Karena dengan apa? Allah memberikan setimpal perbuatan kita. Walaupun ada kalimat ayat lain bahwa Allah tidak menzalimi kepada hambanya. Ini ayat lain ya, saya ambil artinya. Tapi kenapa Allah di ayat ini mengatakan, menyampaikan wa'lamu annallaha sadidul iqab, bahwa dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Jadi siksaan Allah ini berbentuknya adalah antara perbuatan kita. Inilah yang pada akhirnya nanti akan menjadi suatu pertanggungjawaban yang sangat dalam pengadilan Allah. Apa yang kita perbuat secara dohiriyah atau yang secara batiniah, baik dan buruknya perbuatan ini akan tercatat menjadi saksi semua. Maka bila mana di antara kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudaraku rahimahullah melakukan suatu hal di dalam kekejian, di dalam kemungkaran, di dalam kemaksiatan, bahkan sebaliknya di dalam ketaatan, di dalam pengabdian, dalam penghambaan, semua nanti akan ada proses dalam pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Sesuai dalam ayat-ayat ini, kesemuanya jelas kita jadikan satu momen di dalam kehidupan kita. Bila mana hamba-hamba Allah telah berpegang kepada tali agama Allah dalam artian yaitu Al-Quran, insya Allah kita tidak akan
berani berbuat yang menjadi pantangan-pantangan di dalam perilaku kita, di dalam perbuatan kita, muamalah kita kesemuanya. Karena kesemuanya akan menjadi pertanggungan jawab di dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu, ayo di antara 3 ayat ini di surat An-Nur ayat 24, juga di surat Yasin ya, di Al-Qur'an ayat 65, juga surat An-Anfal ayat 25. Ayo kita jadikan renungan pada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Bapak Ibu, bagi kita benar-benar beriman kepada Al-Quran, karena Al-Quran adalah suatu nasihat juga sebagai petunjuk. Barang siapa yang mengikuti dan percaya kepada Al-Quran, maka dia mendapatkan suatu obat di dalam dirinya. Demikian apa yang bisa Mbak Geng berbagi saat ini. Mudah-mudahan kita selalu bisa menghindari dalam hal kemaksiatan. Semoga Allah membimbing kepada kita semua di jalan-jalan yang hak, jalan-jalan yang penuh dengan kebenaran dalam keridhaan Allah, yaitu jalan Shirathul Mustaqim. Demikian, ada kurang lebihnya Mbak Geng mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas shirathal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki padepokan budaya luhur